Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Adisti Dwi Tama dengan nomor pokok mahasiswa 2050235 dari Program Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Angkatan 2020. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat ya, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Di video ini, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip koperasi. Jadi, koperasi itu dijalankan dan didasari dengan beberapa prinsip. Nah, kita lihat di sini ada 7 prinsip. Ini dianggap sebagai pedoman atau petunjuk bagi perkoperasian untuk mempraktekkan nilai-nilai dari koperasi tersebut. Apa aja? Yang pertama, itu ada keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka. Tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi. Jadi, siapapun bisa masuk, tidak ada batasan. Oh, ini hanya untuk golongan tertentu misalnya. Jadi, pada prinsipnya, koperasi tersebut itu bebas, siapapun bisa masuk dengan bersifat sukarela. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan dilakukan secara demokratis. Anggota aktif berpartisipasi dalam menentukan kebijakan. Artinya, pengendalian anggota itu dikendalikan dengan sistem demokratis, jadi semua anggota itu aktif berpartisipasi dalam membuat kebijakan, juga mematuhi keputusan yang dibuat oleh para pengurus koperasi tersebut. Ya, jadi tanggung jawabnya di sini adalah semua yang menjadi anggota koperasi, bukan terbatas hanya kepada pengurus saja. Yang ketiga, ada pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Jadi anggota harus berkontribusi secara adil terhadap modal koperasi, juga pegawai pengelolaannya. Artinya, secara adil maksudnya di sini, jika ada anggota yang menyetor modal misalnya 500.000, kemudian anggota lain menyetor modal 100.000, ketika nanti koperasi tersebut mendapatkan laba atau dalam istilah lainnya SHU atau sisa hasil keuntungan, maka anggotanya misalnya mendapatkan laba sebesar 50.000, maka tidak bisa dibagi secara sama terhadap modal yang 500.000 dan 100.000, karena itu tidak adil. Bagi yang modal 500.000 mendapatkan untung 50.000 itu tentu kecil kan, tapi bagi yang modal 100.000 mendapatkan laba 50.000, maka itu besar. Maka tidak bisa seperti itu, jadi harus memperhatikan keadilannya. Artinya harus sesuai dengan prinsip-prinsip atau modal-modal yang disetor oleh para masing-masing anggotanya. Yang keempat, ada kemandirian. Koperasi ini merupakan organisasi otonom serta swadaya. Artinya dia dikendalikan oleh anggota, tidak perorangan. Jadi tidak ada yang namanya kekuasaan itu dikendalikan oleh satu orang saja, namun memerlukan anggotanya. Kelima, yaitu pendidikan koperasi. Setiap koperasi itu harus memerlukan yang namanya pendidikan dan pelatihan. Apa tujuannya? Tujuannya agar semua anggota, baik anggota secara umum ataupun manajernya ataupun karyawannya, mereka dapat berkontribusi secara efektif terhadap pengembangan usahanya. Artinya hal ini sebenarnya wajar dalam sebuah organisasi. Dalam organisasi, bagaimanapun yang namanya pelatihan pasti ada. Tujuannya apa? Agar mereka bisa berkontribusi terhadap organisasi tersebut. Demikian juga dengan koperasi, tidak ada beda karena pada prinsipnya ini merupakan badan usaha. Kemudian ada kerjasama antara koperasi. Koperasi juga melayani anggotanya dengan paling efektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui struktur lokal, nasional, regional, dan operasional. Artinya gini, mereka saling bekerja sama kemudian juga saling memperkuat gerakan antara perkoperasian tersebut. Jadi, masing-masing koperasi itu bisa bekerja sama agar bisa maju bersama, kurang lebih seperti itu. Kemudian, yang terakhir, ada pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Koperasi juga bekerja sama dengan komunitas. Artinya, bekerja sama dengan komunitas apapun, selama itu tujuannya positif, ya baik. Tujuannya ini untuk mengembangkan komunitas tersebut serta koperasinya.
akhirnya semuanya bisa mendapatkan manfaat dari komunitas serta koperasi tersebut. Nah, itu adalah 7 prinsip koperasi yang merupakan pedoman bagi sebuah koperasi dalam menjalankan aktivitasnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.